hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid, tentunya sangat banyak sekali selama itu tidak dilarang ketika seseorang perempuan itu dalam keadaan haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa kembali sama Pak Den. Untuk materi kali ini Bapak akan menjelaskan tentang hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid. Kira-kira apa saja perkara atau hal apa saja yang diperbolehkan ketika seorang perempuan itu dalam keadaan haid. Sebelum ke materi, seperti biasa kita murojaah terlebih dahulu. Silahkan anak-anakku buka Al-Qur'annya surat Al-Insyikok ayat 1 sampai 15, atau silahkan kalian lihat di layar kaca Bapak cantumkan juga surahnya, surat Al-Insyikoknya. Kita mulai murojaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah kita telah murajaah surat Al-Insyikok. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Quranul Karim, pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan saja ke materi tentang hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid. Tentunya sangat banyak sekali selama itu tidak dilarang ketika seseorang perempuan itu dalam keadaan haid. Di antaranya yang pertama adalah seorang wanita haid diperbolehkan zikir kepada Allah. Baik zikir yang terdapat dalam Al-Quran ataupun zikir yang terdapat dalam hadis. Asal diniatkan dengan zikir kepada Allah, maka itu diperbolehkan. Ya, seperti apa baca ayat kursi dalam Al-Quran atau lafaz-lafaz dalam Al-Quran, banyak zikir yang terdapat dalam Al-Quran itu diperbolehkan selama diniatkan untuk berzikir kepada Allah. Karena dengan banyaknya berzikir tentunya sangat banyak manfaat sekali bagi kita ya. Dengan berzikir insya Allah mendapatkan kebahagiaan, bahkan setelah kematian pun dengan seseorang yang senantiasa berzikir selama hidupnya itu akan bermanfaat bagi orang tersebut. Hati akan menjadi tenang dengan memperbanyak zikir ya.
Kemudian apa manfaat dengan zikir? Senantiasa diingat oleh Allah, ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurukum, ya, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun, ya, yang artinya ingatlah kepadaku maka kami akan mengingatmu, ya, maka dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kau kufur kepadaku. Itu dalam surat Al-Baqarah, ya. Kemudian seseorang yang senantiasa berzikir akan diliputi dengan kebaikan dan kebaikan. Insya Allah dengan senantiasa, bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah akan senantiasa dekat dengan orang-orang yang senantiasa berzikir, ya, dan bibirnya bergerak mengingat Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dekat dengan Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua, perempuan yang haid diperbolehkan melakukan ihram dan wukuf ketika melaksanakan ibadah haji, ya, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah tawaf di Masjidil Haram itu. Kalau wukuf di padang Arafah itu diperbolehkan bagi perempuan yang sedang haid ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, ya. Kemudian seorang perempuan haid itu diperbolehkan berdoa kepada Allah. Silahkan bagi perempuan, adik-adikku yang udah haid mungkin, ya, diantaranya silahkan berdoa, baik doa sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, bangun tidur, ya, doa, dan semua doa-doa silahkan kalian berdoa, ya, walaupun dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan haid, karena itu diperbolehkan ketika haid. Kemudian seorang yang haid juga diperbolehkan belajar ilmu agama. Tidak dilarang, ya, belajar ilmu agama, baik di sekolah, di pengajian, mungkin di madrasah, atau belajar di lewat media komunikasi, itu diperbolehkan bagi seorang perempuan haid, ya. Dan kemudian yang kelimanya, seorang perempuan haid juga diperbolehkan mendengarkan ceramah atau bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Silahkan aja untuk perempuan haid mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Yang tidak diperbolehkan itu membaca dan memegang Al-Quran atau mushaf. Kalau sebatas mendengarkan, ya, ceramah atau bacaan Al-Quran itu dipersilahkan. Kemudian yang keenamnya, seorang perempuan haid itu diperbolehkan menyampaikan suatu tausiah atau kajian atau ceramah-ceramah keagamaan. Itu tidak dilarang bagi seorang perempuan haid, ya. Itu diantaranya. Kemudian seorang perempuan yang haid juga silakan memegang HP, ya, atau ponsel yang mana di dalamnya ada aplikasi Al-Qur'annya, ya, ada konten-konten Al-Qur'annya, itu diperbolehkan, silakan, ya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah menyentuh mushaf, berupa mushaf Al-Qur'an, ya, yang udah berupa mushaf itu. Kalau hanya HP yang ada konten Al-Qur'annya itu diperbolehkan, itu, ya. Kemudian seorang perempuan yang haid juga diperbolehkan makan, minum bersama orang-orang haid yang lainnya, itu silahkan. Itu tidak dilarang bagi seorang yang haid. Mungkin itulah hal-hal yang diperbolehkan bagi seorang perempuan yang haid, dan yang lain-lainnya selama tidak dilarang itu berarti diperbolehkan bagi seorang perempuan ketika haid. Itulah yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya bagi perempuan-perempuan yang udah akil balik, udah haid, dan tentunya umumnya bagi kita semua yang mendengarkan video ini. Ditutup dengan doa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.